Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia, NIM 2020 388 623 1023. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari aliran Syiah dan Jabariyah. Adapun pengertian Syiah yaitu salah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Dari segi bahasa, kata Syiah berasal dari pengikut atau kelompok atau golongan seperti yang terdapat dalam surah Al-Shafat ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nuh. Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW ialah keluarga Nabi SAW sendiri. Dalam hal ini, Abbas bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi SAW beserta keturunannya. Kata Syiah menurut pengertian bahasa secara umum berarti kekasih, penolong, pengikut, dan lain-lainnya, yang mempunyai makna membela suatu ide atau membela seseorang, seperti kata hizb atau partai dalam pengertian yang modern. Kata Syiah digunakan untuk menjuluki kelompok umat Islam yang mencintai Ali bin Abi Thalib. Adapun sejarah Syiah yaitu para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula lahirnya Syiah. Sebagian menganggap Syiah lahir langsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansar di balik pertemuan Saqif Bani Sya'bah. Pada saat itu muncul suara dari Bani Hashim dan sejumlah kecil Muhajirin yang menentukan kekhalifahan bagi Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang paling populer adalah bahwa Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Khalifah Ali dengan pihak pemberontakan Muawiyah dan bin Abu Sufyan di Sifir. Yang lain disebut sebagai peristiwa Takim atau arbitraris. Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali memberontak terhadap kepemimpinan dan keluarga dari pasukan Ali. Mereka ini disebut golongan Khawarij. Sebagian besar orang yang telah setia terhadap khalifah disebut Syi'i atau Ali atau pengikut Ali. Pendirian kalangan Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam atau khalifah yang seharusnya berkuasa setelah wafatnya Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah imam atau khalifah yang seharusnya berkuasa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, telah tunduk sejak Nabi Muhammad masih hidup, dalam arti bahwa Nabi Muhammad sendirilah yang menetapkan. Dengan demikian, menurut Syiah, inti dari ajaran Syiah itu sendiri telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, terlepas dari semua pendapat tersebut, yang jelas adalah bahwa Syiah baru muncul ke permukaan setelah dalam kemalutan antara pasukan Musyiah terjadi pula antara sesama pasukan Ali. Di antara pasukan Ali pun terjadi pertentangan antara yang tetap setia dan yang membangkang. Adapun tokoh-tokoh Syiah, dalam pertimbangan Syiah selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula tokoh-tokoh
Ahlu Bait yang mempunyai pengaruh adil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zain bin Ali bin Husain Zainal dan Jafar al-Syahid. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang besar pada zamannya. Adapun tokoh-tokoh lain yaitu Nasyar bin Muhazim, Ahmad bin Muhammad bin Isya al-Ashir, dan Ahmad bin Abi Abdil al-Bakri. Adapun ajaran Syiah yang pertama yaitu Ahlu Bait. Secara harfiah, Ahlu Bait berarti keluarga atau kerabat dekat. Dalam sejarah Islam, istilah itu secara khusus dimaksudkan kepada keluarga atau kerabat Nabi Muhammad SAW. Ada 3 bentuk pengertian Ahlu Bait. Pertama, mencakup istri-istri Nabi Muhammad SAW dan seluruh Bani Hashim. Kedua, hanya Bani Hashim. Ketiga, terbatas hanya pada Nabi sendiri, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan imam-imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Dalam Syiah, bentuk terakhirlah yang lebih populer. Kedua, al-Ba'dah, yang artinya keyakinan bahwa Allah SWT mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkannya dan peraturan atau keputusan baru. Adapun yang ketiga yaitu Asyura. Maksudnya adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syiah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dan keluarganya di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah dan bin Abu Sufyan pada tahun 61. Adapun materi mengenai aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berasal dari kata jaba yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah SWT Al-Jabbar yang berarti Allah Maha memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah. Kata lain adalah manusia mengajarkan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Menurut Narun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dengan kehendak-hendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam perbuatan karena tidak memiliki kemampuan. Ada mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi pawang Tuhan sebagai dalangnya. Adapun sejarah aliran Jabariyah yaitu lahirnya aliran Jabariyah tidak ada penjelasan yang jelas. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabatnya masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika terhadap dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Pendapat lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang meliputi oleh gurun pasir secara telah memberikan pengaruh besar dalam secara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dan air yang sangat sedikit dan udara yang panas ternyata tidak dapat memberikan kesempatan bagi tubuhnya
pepohonan dan suburnya tanaman. Adapun tokoh-tokoh aliran Jabariyah yaitu Al-Ja' bin Dirham, yang kedua yaitu Husain bin Muhammad An-Najjar, selanjutnya yaitu An-Dahir, selanjutnya itu Jam ibnu Syafwan. Adapun ajaran-ajarannya yaitu bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun setiap perbuatan baik yang jahat, buruk ataupun baik sementara Allah semesta yang menentukannya. Yang kedua, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Yang ketiga, ilmu Allah bersifat hudus atau baru. Yang keempat, iman cukup dalam hati saja tanpa harus diwakafkan. Sekian dari materi saya mengenai materi tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.